Hyderabad memiliki sejarah panjang yang kaya, terutama dalam konteks perkembangan peradaban Islam. Kota ini, yang sekarang menjadi ibu kota negara bagian Telangana, India, telah lama menjadi pusat budaya, ilmu pengetahuan, dan perdagangan. Berikut adalah rangkuman sejarah panjang Hyderabad dari sudut pandang Islam. Hyderabad didirikan oleh Muhammad Quli Qutub Shah, penguasa kelima dari dinasti Qutubasyahi pada 1591 Masehi. Dinasti ini memerintah wilayah yang saat ini dikenal sebagai Telangana dan sebagian Andhra Pradesh selama lebih dari 150 tahun. Qutbasyah adalah seorang Muslim Syiah dan pendukung seni, arsitektur, dan budaya Islam. Kota Hyderabad dirancang dengan gaya arsitektur yang memadukan unsur Persia, Turki, dan India. Simbol ikonik Hyderabad, Charminar, dibangun oleh Muhammad Quli Qutub Shah sebagai pusat kota dan menandai doa kepada Allah untuk melindungi kota dari wabah penyakit. Dinasti Qutubasyahi dikenal karena memajukan budaya Islam di wilayah tersebut, termasuk pembangunan masjid, madrasah, dan istana yang megah. Sebelum Hyderabad didirikan, Golconda adalah ibu kota dinasti ini. Benteng Golconda terkenal sebagai pusat perdagangan berlian dunia. Bahasa Dahini yang merupakan bentuk awal Urdu dikembangkan selama pemerintahan Qutbasyahi dan memainkan peran penting dalam penyebaran budaya Islam. Hyderabad jatuh ke tangan Kekaisaran Mughal pada 1687 ketika Kaisar Aurangzeb menaklukkan dinasti Qutbasyahi. Setelah itu, Hyderabad menjadi bagian dari Provinsi Deccan di bawah administrasi Mughal. Meskipun demikian, pengaruh budaya Islam tetap kuat dan kota ini tetap menjadi pusat intelektual dan komersial. Pada 1724, Nizamul Muluk Asafjah I mendirikan dinasti Asafjahi dan menjadikan Hyderabad sebagai pusat pemerintahan. Nizam adalah gelar yang diberikan kepada penguasa Hyderabad dan dinasti ini memerintah hingga kemerdekaan India. Nizam mendukung pendidikan Islam, membangun masjid, serta mendirikan universitas seperti Universitas Osmania pada tahun 1918. Selama periode ini, Hyderabad dikenal sebagai salah satu negara bagian terkaya di India, dengan pengaruh Islam yang mendalam dalam seni, musik, dan sastra. Setelah kemerdekaan India pada 1947, Hyderabad tetap menjadi negara bagian merdeka di bawah Nizam, Mir Osman Ali Khan. Namun pada 1948, pemerintah India melancarkan operasi militer yang dikenal sebagai Operasi Polo, yang mengintegrasikan Hyderabad ke dalam Uni India. Pengaruh Islam tetap kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Hyderabad, terlihat dari keberadaan masjid-masjid besar, seperti Mekah Masjid dan tradisi kuliner seperti biryani Hyderabad. Saat ini Hyderabad dikenal sebagai kota metropolitan dengan warisan Islam yang masih terasa kuat. Festival-festival Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha dirayakan secara meriah. Selain itu, masjid-masjid, monumen, dan tradisi kuliner seperti Halim dan Kubani Kamita tetap menjadi bagian penting dari identitas kota ini. Kodam Barelang Taiburs, pengaruh utama Islam di Hyderabad, monumen seperti Charminar, Mekah Masjid, dan Falak Numa Palace mencerminkan seni Islam. Urdu masih menjadi bahasa penting di Hyderabad, mencerminkan pengaruh budaya Islam. Hidangan seperti Hyderabadi Biryani dan Halim memiliki akar yang kuat dalam tradisi Islam. Puisi Urdu, khususnya genre ghazal, berkembang pesat di Hyderabad. Dengan perpaduan tradisi Islam dan budaya lokal, Hyderabad tetap menjadi salah satu kota paling bersejarah dan multikultural di India. Islam masuk ke wilayah Hyderabad jauh sebelum pendirian kota itu sendiri pada tahun 1591 oleh Muhammad Quli Qutub Shah. Proses penyebaran Islam di wilayah Deccan, tempat Hyderabad berada, dimulai melalui berbagai jalur seperti perdagangan, invasi, dan kontribusi para ulama serta sufi.
Berikut adalah gambaran sejarah awal masuknya Islam ke Hyderabad. Islam pertama kali masuk ke India Selatan, termasuk wilayah Deccan, melalui pedagang Arab di pesisir barat seperti Kerala dan Gujarat. Dari sana, interaksi dagang dengan wilayah pedalaman, termasuk Deccan, membawa pengaruh Islam ke wilayah tersebut. Para mubaligh Islam dan Sufi memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam. Mereka dikenal karena ajaran damai, toleransi, dan hubungan mereka dengan masyarakat lokal. Islam mulai memiliki pengaruh lebih besar di Deccan setelah ekspansi Kesultanan Delhi pada abad ke-13. Penguasa Muslim seperti Alauddin Khalji dan Muhammad bin Tughlaq mengadakan kampanye militer ke wilayah selatan. Wilayah Deccan menjadi tempat interaksi budaya yang intens antara penguasa Muslim dari utara dan penduduk lokal Hindu. Meskipun fokus utama mereka adalah politik, pengaruh agama Islam menyebar melalui kebijakan pemerintahan dan budaya. Islam semakin kuat ketika Alauddin Bahman Shah mendirikan Kesultanan Bahmani pada tahun 1347. Ibu kota awalnya adalah Gulbarga, lalu dipindahkan ke Bidar. Kesultanan Bahmani tidak hanya membawa pengaruh politik, tetapi juga memperkenalkan budaya, seni, dan arsitektur Islam. Para ulama, seniman, dan arsitek dari Persia dan Arab diundang ke Deccan, yang menciptakan lingkungan kaya budaya Islam. Dinasti Qutbasyahi yang mendirikan Hyderabad adalah pecahan dari Kesultanan Bahmani. Qutbasyahi dimulai oleh Sultan Quli Qutubul Muluk, seorang gubernur Bahmani yang memerdekakan diri dan mendirikan kerajaan di Golconda. Sultan Quli Qutubul Muluk dan penggantinya memperkenalkan banyak unsur budaya Persia, termasuk bahasa Dakhini, awal dari Urdu, yang menjadi sarana penting untuk menyebarkan ajaran Islam. Para sufi seperti mereka yang tergabung dalam tarekat Chishti dan Qadiri memainkan peran signifikan dalam penyebaran Islam di Hyderabad. Mereka mendekati masyarakat lokal melalui pendekatan spiritual, musik, dan toleransi, sehingga menarik banyak pengikut. Tempat-tempat suci yang terkait dengan para wali sufi menjadi pusat kegiatan keagamaan. Hingga hari ini, dargah sufi seperti Dargah Hazrat Jahangir Peran di Hyderabad menjadi simbol pengaruh Islam awal di kawasan ini. Banyak penguasa Muslim, terutama dari dinasti Qutbasyahi, menerapkan kebijakan toleransi terhadap agama lain yang membantu Islam menyebar tanpa konflik besar. Perkawinan antara komunitas Muslim dan Hindu lokal mempercepat integrasi budaya dan agama. Sastra dalam bahasa Dakhini dan puisi sufistik menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan nilai-nilai Islam di wilayah tersebut. Masuknya Islam ke wilayah Hyderabad adalah proses bertahap yang dipengaruhi oleh perdagangan, kampanye militer, dan aktivitas sufi. Meskipun awalnya diperkenalkan melalui pengaruh luar, Islam kemudian berkembang secara lokal, membentuk identitas budaya yang unik di Hyderabad. Hingga saat ini, warisan Islam di Hyderabad tetap hidup melalui tradisi, seni, bahasa, dan arsitektur. Sejarah penaklukan Hyderabad oleh pasukan umat Islam adalah bagian dari dinamika politik dan militer di wilayah Deccan, India Selatan. Penaklukan ini terjadi dalam beberapa tahap melalui upaya para penguasa Muslim untuk memperluas pengaruh Islam di wilayah tersebut. Berikut adalah garis besar sejarah penaklukan tersebut. Penaklukan wilayah Deccan, termasuk Hyderabad, dimulai dengan ekspansi Kesultanan Delhi. Alauddin Khalji, penguasa dari dinasti Khalji, mengirim ekspedisi militer ke Deccan pada awal abad ke-14 untuk menguasai wilayah kaya seperti Warangal dan Golconda, yang kemudian menjadi bagian dari Hyderabad. Muhammad bin Tughlaq, penguasa dari dinasti Tughlaq, melanjutkan ekspansi militer ke selatan. Ia bahkan memindahkan ibu kota dari Delhi ke Daulatabad dekat Hyderabad untuk mengontrol Deccan dengan lebih efektif. Namun,
pemerintahan Tughlaq di Dekkan melemah, memungkinkan kekuatan lokal untuk bangkit. Kesultanan Bahmani didirikan oleh Alauddin Hasan Bahman Shah pada tahun 1347 setelah melepaskan diri dari kekuasaan Kesultanan Delhi. Dengan Gulbarga sebagai ibu kota awal, Kesultanan Bahmani menguasai wilayah Dekkan termasuk Golconda dan Hyderabad. Penaklukan ini tidak hanya bersifat militer tetapi juga membawa pengaruh Islam dalam bidang budaya, arsitektur, dan administrasi. Setelah runtuhnya Kesultanan Bahmani, wilayah Dekkan terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil termasuk Kesultanan Golconda. Sultan Quli Qutubul Muluk, seorang gubernur Bahmani yang berasal dari Persia, mendirikan dinasti Qutubasyahi pada tahun 1518 dan memproklamirkan Golconda sebagai wilayahnya. Pada 1591, cucunya, Muhammad Quli Qutbasyah, mendirikan kota Hyderabad dan menjadikannya pusat pemerintahan serta budaya Islam di wilayah tersebut. Hyderabad berada di bawah kekuasaan dinasti Qutbasyahi hingga tahun 1687 ketika Kaisar Mughal Aurangzeb menaklukkan wilayah tersebut setelah pengepungan Golconda yang panjang. Aurangzeb memimpin pasukan besar yang berhasil menghancurkan benteng Golconda, simbol kekuatan dinasti Qutbasyahi. Dengan penaklukan ini, Hyderabad menjadi bagian dari Kekaisaran Mughal. Meskipun Golconda kehilangan otonominya, pengaruh Islam semakin kuat karena integrasi ke dalam administrasi Mughal, yang mengadopsi syariat sebagai salah satu elemen hukum. Setelah kekuasaan Mughal melemah, Asaf Jah Pirambain, seorang gubernur Mughal, mendirikan dinasti Asaf Jahi pada tahun 1724. Dinasti ini memerintah Hyderabad sebagai negara bagian semi-otonom hingga integrasi India pada 1948. Selama pemerintahan dinasti Asaf Jahi, Islam tetap menjadi agama utama dengan banyak kontribusi dalam pendidikan, arsitektur, dan seni. Darara Tarimbulih, faktor keberhasilan penaklukan Islam. 1. Strategi militer. Pemimpin Muslim seperti Alauddin Khalji, Bahman Shah, dan Aurangzeb menggunakan strategi militer canggih, termasuk pengepungan benteng dan manuver politik. 2. Aliansi lokal. Banyak penguasa lokal di Dekkan menjalin aliansi dengan pasukan Muslim yang mempercepat proses penaklukan. 3. Integrasi budaya. Setelah penaklukan, para penguasa Muslim tidak hanya memerintah tetapi juga menyebarkan pengaruh budaya, seni, dan administrasi Islam yang menciptakan kestabilan. Penaklukan oleh umat Islam tidak hanya mengubah peta politik tetapi juga meninggalkan warisan budaya yang mendalam. Masjid-masjid megah, istana, dan tradisi seni menunjukkan pengaruh Islam yang kuat. Hingga kini, Hyderabad tetap menjadi salah satu kota paling beragam di India, dengan komunitas Muslim yang memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik kota. Pemimpin-pemimpin Muslim di Hyderabad memainkan peran penting dalam membentuk kota tersebut menjadi pusat kebudayaan, perdagangan, dan intelektual. Mereka berasal dari dinasti-dinasti seperti Qutbasyahi Asaf Jahi, Nizam Hyderabad, dan juga penguasa lain yang berpengaruh. Berikut adalah para pemimpin utama umat Islam di Hyderabad beserta kebijakan-kebijakan mereka yang menonjol. Sultan Quli, pendiri dinasti Qutbasyahi, memerdekakan wilayah Golconda dari Kesultanan Bahmani. Ia menjadikan Islam sebagai pilar utama pemerintahannya, membangun Golconda sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan, mengintegrasikan budaya lokal dengan Islam, menciptakan harmoni antara masyarakat Muslim dan Hindu, pembangunan masjid-masjid dan benteng Golconda yang megah. Pendiri kota Hyderabad. Muhammad Quli Qutbasyah mendirikan Hyderabad pada 1591, menggantikan Golconda sebagai ibu kota. Kebijakan membangun telas
Charminar yang menjadi simbol kota, dan Mecca Masjid, salah satu masjid terbesar di India. Mendorong perkembangan seni, sastra, dan budaya Islam. Ia dikenal sebagai penyair yang menulis dalam bahasa Dakini. Kebijakan toleransi beragama dan pernikahan antar budaya untuk mempererat hubungan antara komunitas Muslim dan Hindu. Warisan, arsitektur kota Hyderabad yang terencana dengan jalan-jalan yang luas dan pusat-pusat perdagangan. Nizam, terakhir dari dinasti Asaf. Jahi, Mir Osman Ali Khan adalah penguasa Hyderabad terakhir sebelum integrasi ke India pada 1948. Ia dikenal sebagai salah satu orang terkaya di dunia pada masanya. Kebijakan, membangun infrastruktur modern seperti jalan, rumah sakit, sekolah, dan bendungan. Universitas Osmania, didirikan pada tahun 1918, menjadi salah satu universitas besar dengan pengajaran dalam bahasa Urdu, memajukan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, khususnya dalam bahasa Urdu dan Persia, mempertahankan kebijakan toleransi beragama dan mendukung komunitas Hindu dan Muslim. Warisan, banyak institusi pendidikan, rumah sakit, dan fasilitas umum yang ia bangun masih digunakan hingga kini. Masjid, istana, dan bangunan pemerintahan dengan gaya arsitektur Islam. Pendiri dinasti Asaf Jahi. Nizamul Muluk Asaf Jah I mendirikan dinasti Asaf Jahi dan memisahkan diri dari Kekaisaran Mughal pada 1724. Kebijakan, mempertahankan sistem pemerintahan yang kuat dengan fokus pada stabilitas dan keadilan. Membangun jaringan administrasi yang efisien untuk memajukan ekonomi dan perdagangan. Melindungi seni dan budaya Islam, serta mendukung komunitas Hindu di wilayahnya. Warisan, penetapan sistem nizam sebagai model pemerintahan di Deccan. Sebagian besar penguasa Muslim Hyderabad mendukung kebijakan toleransi beragama. Mereka seringkali mempekerjakan pejabat dari berbagai latar belakang agama. Pembangunan masjid, istana, universitas, dan fasilitas umum lainnya. Mendorong perdagangan berlian, kain sutra, dan rempah-rempah, menjadikan Hyderabad salah satu pusat perdagangan internasional. Para pemimpin mendukung bahasa Urdu dan Dahini yang berkontribusi pada penyebaran budaya Islam. Para pemimpin Muslim di Hyderabad terkenal tidak hanya karena pemerintahan mereka, tetapi juga karena kontribusi mereka dalam menciptakan kota yang inklusif, kaya budaya, dan maju. Hingga hari ini, kebijakan mereka menjadi dasar dari identitas multikultural Hyderabad yang terus dihormati oleh komunitas Muslim dan non-Muslim. Kondisi umat Islam di Hyderabad saat ini mencerminkan warisan sejarah panjang kota ini sebagai pusat kebudayaan, perdagangan, dan intelektual Islam di India. Sebagai salah satu komunitas terbesar di Hyderabad, umat Islam memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya kota ini. Berikut adalah gambaran kondisi umat Islam di Hyderabad dalam berbagai aspek. Umat Islam merupakan sekitar 30-35% dari total populasi Hyderabad, menjadikan mereka salah satu kelompok agama terbesar di kota ini. Sebagian besar Muslim Hyderabad adalah Sunni, meskipun terdapat komunitas Syiah yang signifikan. Mengingat sejarah kota di bawah dinasti Qutbasyahi yang bermazhab Syiah. Hyderabad dikenal dengan keragaman budaya dan toleransi antaragama. Meskipun terdapat tantangan di beberapa tempat, secara umum hubungan antara Muslim dan komunitas lain relatif harmonis. Festival-festival seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan perayaan khusus seperti Muharram dirayakan dengan meriah, mencerminkan identitas Islam yang kuat. Masjid-masjid seperti Mecca Masjid, Jama Masjid, dan banyak lainnya tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan pendidikan.
Meskipun banyak Muslim Hyderabad yang terdidik, sebagian komunitas masih menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan berkualitas, terutama di daerah yang kurang berkembang. Universitas besar yang didirikan oleh Nizam Hyderabad masih menjadi pusat pendidikan terkemuka. Madrasah-madrasah Islam di Hyderabad juga memainkan peran penting dalam memberikan pendidikan agama dan dasar kepada komunitas Muslim. Banyak Muslim Hyderabad yang bekerja di sektor informal, seperti perdagangan kecil, restoran, dan kerajinan tangan. Di sektor formal, umat Islam terlibat dalam berbagai profesi termasuk IT, kesehatan, dan pendidikan, terutama dengan pertumbuhan industri teknologi di Hyderabad, Cyberabad. Umat Islam memiliki kontribusi besar dalam sektor kuliner, pakaian, dan perdagangan tradisional seperti produksi biryani, halem, dan kerajinan tangan seperti mutiara dan perhiasan. Beberapa komunitas Muslim, terutama di wilayah kota tua, Old City, masih mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata kota. Umat Islam memiliki representasi politik yang kuat melalui partai seperti All India Majlis Ittihad Ul Muslimin (AIMIM) yang sering memenangkan kursi di legislatif lokal dan nasional. Isu-isu utama perlindungan hak-hak minoritas, akses ke pendidikan dan lapangan kerja, pemeliharaan warisan budaya dan agama. Seperti di banyak wilayah India lainnya, umat Islam di Hyderabad menghadapi tantangan dalam hal akses ke pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Meskipun kerukunan relatif baik, beberapa insiden polarisasi agama dan diskriminasi tetap menjadi perhatian. Wilayah Old City yang dihuni oleh banyak komunitas Muslim sering tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur dibandingkan wilayah New City. Hidangan seperti Hyderabadi biryani, halem, dan kubanika meeta adalah simbol budaya Muslim Hyderabad yang terkenal di seluruh dunia. Bahasa Urdu masih menjadi bagian penting dari identitas Muslim di Hyderabad, baik dalam komunikasi sehari-hari maupun dalam seni sastra. Tradisi seni Islam seperti ghazal, puisi Urdu, dan musik qawwali masih hidup di Hyderabad. Umat Islam di Hyderabad adalah komunitas yang dinamis dan beragam, dengan pengaruh besar pada budaya dan ekonomi kota. Meskipun mereka menghadapi beberapa tantangan sosial dan ekonomi, warisan sejarah, budaya, dan politik mereka terus menjadi kekuatan penting dalam perkembangan kota ini. Dengan modernisasi dan upaya pembangunan berkelanjutan, masa depan komunitas Muslim di Hyderabad memiliki potensi yang cerah. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam tentang peradaban Islam di Hyderabad menyoroti keunikan kota ini sebagai pusat budaya, agama, dan intelektual di India. Para ulama, sejarawan, dan intelektual memandang Hyderabad sebagai contoh nyata perpaduan antara Islam dan tradisi lokal yang melahirkan peradaban yang inklusif dan berpengaruh. Berikut adalah pandangan mereka tentang berbagai aspek peradaban Islam di Hyderabad. Banyak ulama menyoroti bahwa peradaban Islam di Hyderabad mencerminkan prinsip-prinsip Islam tentang toleransi dan inklusivitas. Maulana Abul Kalam Azad, tokoh intelektual dan reformis Islam. Ia memuji Hyderabad sebagai salah satu kota yang berhasil mempertahankan harmoni antara agama dan budaya yang berbeda di bawah pemerintahan Muslim. Ulama lokal sering menekankan bahwa kebijakan toleransi dinasti Qutba Shahi dan dinasti Asaf Jahi berakar pada ajaran Islam yang mendorong keadilan dan perlindungan terhadap semua komunitas. Ulama dan ilmuwan Muslim sering melihat Hyderabad sebagai mercusuar ilmu pengetahuan Islam di India. Kota ini, khususnya di bawah Nizam Hyderabad, menjadi pusat pendidikan, sastra, dan penelitian. Osmania University didirikan oleh Mir Osman Ali Khan pada tahun 1918. Universitas ini sering disebut sebagai salah satu institusi yang menunjukkan bagaimana pendidikan Islam dapat berdampingan dengan ilmu pengetahuan modern.
para cendekiawan seperti Allama Shibli Nomani memuji kontribusi Hyderabad dalam mempromosikan sastra Urdu dan budaya Islam di India. Banyak ulama menyoroti peran Hyderabad dalam pengembangan sastra Urdu dan Dahini yang dipengaruhi oleh tradisi Persia dan Arab. Bahasa ini menjadi alat penting untuk menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat lokal. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Quli Qutubashah, pendiri Hyderabad, dianggap tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi juga penyair yang menyebarkan ajaran Islam melalui puisi. Para ulama memuji pendekatan ini karena menyatukan seni dan spiritualitas. Para ulama dan sejarawan mengakui peran penting tarekat sufi seperti Chishti dan Qadiri dalam menyebarkan Islam di Hyderabad. Dargah-dargah sufi, tempat-tempat seperti Dargah Hazrat Jahangir Peran, menjadi simbol penyebaran Islam yang damai dan inklusif. Ulama melihat bahwa sufisme di Hyderabad bukan hanya agama, tetapi juga menjadi bagian dari budaya masyarakat, menginspirasi seni, musik, dan kehidupan sehari-hari. Di bawah dinasti Qutubasyahi dan Nizam, hukum Islam menjadi bagian integral dari sistem administrasi, terutama dalam urusan pernikahan, warisan, dan wakaf. Para cendekiawan menilai penerapan hukum Islam di Hyderabad sebagai salah satu contoh keberhasilan integrasi nilai-nilai agama dengan kebutuhan masyarakat lokal. Para ilmuwan Muslim sering mengagumi arsitektur Hyderabad seperti Charminar, Mecca Masjid, dan Chowmahala Palace sebagai perwujudan seni Islam yang tinggi. Arsitektur Hyderabad mencerminkan perpaduan tradisi Islam, Hindu, dan lokal Deccan, yang menurut para ulama adalah bukti fleksibilitas Islam dalam menerima budaya setempat. Dalam pandangan ilmuwan kontemporer, seperti Dr. Syed Nazir Ahmed, peradaban Islam di Hyderabad tetap relevan dengan tantangan modern. Mereka menyoroti pentingnya mempertahankan nilai-nilai toleransi, pendidikan, dan inovasi dalam konteks globalisasi. Beberapa ulama juga mengkritik penurunan fokus pada pendidikan agama dan pengaruh budaya Barat yang mengancam identitas Islam di Hyderabad. Namun, mereka tetap optimis bahwa warisan peradaban ini dapat diperkuat melalui pendidikan dan kerjasama antarumat. Dr. Muhammad Iqbal, filsuf dan penyair terkenal, sering merujuk Hyderabad sebagai salah satu kota yang mewujudkan visi peradaban Islam yang maju namun tetap berakar pada nilai-nilai spiritual. Sayyid Ahmad Khan, seorang reformis Muslim India, memuji usaha umat Islam Hyderabad dalam menjaga keunggulan ilmu pengetahuan sambil tetap memegang teguh tradisi Islam. Pandangan para ulama dan ilmuwan Muslim tentang peradaban Islam di Hyderabad menggambarkan kota ini sebagai model yang harmonis antara tradisi dan kemajuan. Perpaduan antara agama, budaya, dan inovasi menjadikan Hyderabad simbol keberhasilan peradaban Islam di India dengan pelajaran berharga bagi dunia Muslim di masa kini dan mendatang. Pandangan para ilmuwan Muslim dan ulama Islam tentang kondisi Islam Sunni di Hyderabad cenderung beragam, tergantung pada perspektif sosial, keagamaan, dan politik yang mereka miliki. Namun, berikut adalah beberapa tema utama yang sering muncul dalam pembahasan mereka. Keberagaman dan pluralisme. Banyak ulama dan ilmuwan Muslim mengapresiasi toleransi beragama di Hyderabad yang memungkinkan komunitas Sunni hidup berdampingan secara damai dengan kelompok lain, termasuk Muslim Syiah, Hindu, dan komunitas lainnya. Pelestarian tradisi. Para ulama menekankan pentingnya melestarikan tradisi Sunni yang telah berakar sejak era Qutbasyahi dan Nizam, termasuk praktik keagamaan, pendidikan Islam, dan festival keagamaan. Banyak ulama menyoroti kesenjangan dalam pendidikan formal di kalangan komunitas Sunni di Hyderabad. Madrasah memainkan peran penting, tetapi sering dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan modern. Ilmuwan Muslim mendesak modernisasi pendidikan agama dengan menggabungkan ilmu pengetahuan kontemporer ke dalam kurikulum madrasah.
Beberapa ulama menyuarakan keprihatinan tentang kemiskinan yang melanda komunitas Sunni, terutama di kawasan Old City. Mereka menyerukan inisiatif ekonomi berbasis syariah seperti wakaf dan zakat untuk membantu mengatasi masalah ini. Banyak ulama Sunni menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan komunitas Syiah di Hyderabad yang memiliki sejarah panjang, berbagi ruang sosial dan keagamaan. Pandangan ini didasarkan pada prinsip ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Beberapa ulama mengingatkan bahwa polarisasi antara Sunni dan Syiah dapat merusak harmoni yang telah lama terjaga. Mereka menyerukan dialog lintas mazhab untuk menyelesaikan perbedaan. Ulama dan intelektual Sunni sering memperdebatkan sejauh mana politik berbasis agama harus memengaruhi kehidupan umat Islam di Hyderabad. Ada kekhawatiran bahwa identitas Sunni terkadang dimanfaatkan oleh kelompok politik tertentu untuk tujuan elektoral tanpa memberikan manfaat nyata bagi komunitas. Ilmuwan Muslim mengangkat isu meningkatnya Islamofobia di India, termasuk Hyderabad, yang memengaruhi komunitas Sunni secara signifikan. Mereka menyerukan pendekatan proaktif untuk membangun narasi positif tentang Islam. Peran masjid dan madrasah. Ulama menekankan pentingnya masjid sebagai pusat kehidupan spiritual dan sosial. Selain menjadi tempat ibadah, masjid dapat berfungsi sebagai ruang untuk pendidikan, konsultasi sosial, dan kegiatan komunitas. Peran tasawuf. Tradisi tasawuf yang kuat di Hyderabad yang melibatkan ziarah ke dargah sufi sering dipandang sebagai cara untuk memperkuat spiritualitas Sunni. Namun, beberapa ulama Salafi memandang praktik ini sebagai bid'ah, sehingga memunculkan perdebatan di kalangan Sunni. Ilmuwan Muslim mencatat bahwa urbanisasi di Hyderabad membawa tantangan baru bagi komunitas Sunni, seperti pergeseran nilai-nilai tradisional dan meningkatnya tekanan ekonomi. Beberapa ulama melihat teknologi digital sebagai peluang untuk menyebarkan dakwah dan meningkatkan kesadaran agama di kalangan generasi muda. Namun, ada pula kekhawatiran tentang pengaruh budaya asing yang dapat melemahkan identitas keislaman. Sebagian besar ulama Sunni percaya bahwa komunitas Islam di Hyderabad memiliki potensi besar untuk berkembang, asalkan ada fokus pada pendidikan, penguatan ekonomi, dan solidaritas sosial. Ilmuwan Muslim menekankan perlunya kerja sama antara umat Islam dan komunitas lain untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis di Hyderabad. Ulama dan ilmuwan Muslim secara umum memandang kondisi Islam Sunni di Hyderabad sebagai perpaduan antara tantangan dan peluang. Mereka menyerukan peningkatan pendidikan, pemeliharaan kerukunan, dan penguatan identitas Sunni yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika modern. Upaya ini diyakini dapat menjaga peran sentral Islam Sunni dalam kehidupan sosial, budaya, dan spiritual Hyderabad.